الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Jamaah Jumat rahimakumullah, selalu khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga jemaah sekalian untuk selalu meningkatkan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah arti kata takut terhadap Allah dengan cara menjalankan seluruh perintah yang Allah perintahkan dan juga menjauhi segala larangan-larangan yang Allah larang. Maka itulah esensi dari ketakwaan. Dan juga khatib tak lupa dan tak luput berwasiat kepada diri khatib dan juga jemaah sekalian untuk selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minimal ketika kita mendengarkan nama beliau, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi mengatakan man shalla alayya salatan sallallahu alaihi wa sallam. Siapa yang bersalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Maka hendaknya kita ketika mendengarkan nama beliau, kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat rahimakumullah, judul khutbah kita pada kesempatan kali ini adalah orang-orang yang bangkrut. Kita tahu kalau orang yang bangkrut adalah orang yang rugi, orang yang tidak punya uang ataupun tidak punya untung. Maka Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, beliau, atadruna mal muflis? Wahai sahabatku, apakah kalian tahu apa itu orang-orang yang bangkrut? Lalu sahabat Nabi mengatakan, qalul muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak punya dirham ataupun tidak mempunyai sesuatu harta pun. Maka Nabi mengatakan, tidak demikian. Faqala innal muflis, sesungguhnya orang-orang yang bangkrut min ummati, di kalangan para umatku yang datang pada hari kiamat, yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti, yang datang pada hari kiamat membawa pahala zakat, pahala salat, pahala puasa. Kita kiaskan betapa banyak pahala yang dibawa. Ini orang soleh, tapi Nabi katakan muflis, orang-orang yang bangkrut. Dia banyak membawa pahala haji mungkin sudah 10 kali, khatam Quran mungkin sudah berapa kali, sedekah mungkin sudah ratusan juta. Tetapi Nabi mengatakan muflis, orang-orang yang bangkrut. Kenapa? Ya'ti qad syatama hadza, dia pernah menghina orang. Wa qadhafa hadza, dia pernah menuduh orang yang tidak-tidak. Wa akala hadza, dia pernah memakan harta orang. Dia pernah memakan tanaman orang, buah yang ada di kebun orang dia makan. Wa akala malahadza wa safaka damahadza, dia menumpahkan darah kaum muslimin.
wa daraba hadza, dia juga pernah sering zalim, memukul orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah. Maka Nabi mengatakan muflis, orang-orang yang bangkrut, yang dimana dia mempunyai pahala yang luar biasa banyak. Tentu kita lihat di sini Nabi tidak menyebutkan orang yang tidak salat. Nabi menyebutkan dia salat, dia zakat, dia berpuasa, tetapi dia bangkrut pada hari kiamat karena dia pernah zalim dengan orang. Dia pernah memukul orang, dia jahat kepada orang, dia mengambil harta orang. Maka kata Nabi, fayu'ta, maka diberikan fayu'ta hadza min hadza, fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi, maka diberikanlah pada hari kiamat pahala-pahala orang tersebut kepada orang-orang yang dizaliminya. Banyak pahalanya, tapi banyak pula zalimnya terhadap orang lain. Maka pahalanya dipindahkan, diberikan kepada orang-orang yang dizaliminya. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an tudda ma alaih. Tetapi ketika pahalanya sudah habis, tetapi masih banyak antrian yang meminta keadilan Allah, masih banyak yang antri, masih banyak yang ingin meminta haknya, meminta hartanya kembali, masih banyak yang meminta, masih banyak yang antri, tetapi pahalanya sudah habis. Ukhidha min khotoyahum, maka diambillah kesalahan-kesalahan mereka dan ditimpakan kepadanya. Faturiha finnar, maka dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Karena apa? Karena pahalanya sudah habis dan kesalahan orang yang dizalimi sudah ditimpakan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu jangan sampai kita menjadi hamba-hamba yang muflis, hamba-hamba yang bangkrut, rajin salat, rajin zakat, rajin berpuasa, rajin membaca Al-Quran, rajin berhaji, rajin bersedekah, rajin membaca Al-Quran, tetapi rajin pula menghibah orang lain, rajin pula menggunjing keburukan orang lain, rajin pula memakan harta orang lain. Maka ini Nabi sebutkan ciri-ciri orang yang bangkrut pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu ulama pernah mengatakan 70 dosa dengan Allah lebih ringan dibandingkan satu dosa dengan makhluk. Kenapa lebih ringan? 70 dosa dengan Allah, dengan bertaubat, memperbanyak istighfar dan juga amal soleh, insya Allah diampuni oleh Allah SWT. Tetapi dosa dengan makhluk harus kita selesaikan. Bagi yang berhutang, tidak mau bayar hutang, dia akan bayar pada hari kiamat. Makanya kita jangan mencari musuh kepada sesama kita. Allah mengatakan, sayang menyayangilah kita sesama muslim, karena kita satu mukmin seperti satu tubuh. Satu yang sakit, yang lain juga ikut merasakan. Maka oleh sebab itu dari hadis ini bisa kita simpulkan, ada orang-orang yang soleh, orang soleh saja bisa bangkrut, orang yang banyak amal saja bisa bangkrut, apalagi kita yang punya amal pas-pasan. Maka dari itu kita persedikit zalim kita terhadap sesama. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sedikit khatib memperingatkan kepada jemaah sekalian dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88. Yauma la yanfa'u lahu wala banun, pada hari di mana di akhirat tidak butuh harta lagi,
tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak. Maka sebab itu di dunialah kita beramal, menyedekahkan harta-harta yang kita punya sehingga kita membawa bekal yang banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawil 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana saghira ya arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa إيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه ويزدكم ولذكر الله أكبر.